Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Aneh dan konyol, Ruben Amorim dikecam karena komentar pedas tentang Manchester United. Ruben Amorim memicu kontroversi besar setelah menyebut skuad Manchester United saat ini sebagai yang terburuk dalam sejarah klubnya. Pernyataan ini keluar menyusul kekalahan 3-1 United dari Brighton di Old Trafford dan langsung menuai kritik tajam, termasuk dari legenda Liverpool Jamie Carragher. Berbicara di Sky Sport, Jamie Carragher tidak menahan diri dalam mengkritik komentar Ruben Amorim. Itu adalah salah satu hal paling aneh dan juga konyol yang pernah saya dengar dari seorang manajer. Mengapa seorang manajer membuat pernyataan seperti itu? Itu hanya akan melemahkan rasa percaya diri dari timnya yang saat ini sudah rendah, ungkap Carragher. Carragher juga menyoroti dampak buruk dari ucapan tersebut terhadap hubungan Amorim dengan para pemainnya. Bagaimana dia bakal masuk ke ruang ganti, membangun kepercayaan diri tim, dan memotivasi mereka untuk menang setelah menyebut mereka sebagai tim terburuk dalam sejarah klub. Saya tidak mengerti apa manfaat dari komentar itu, tambah dari Carragher. Di bawah Ruben Amorim, Manchester United hanya memenangkan 6 dari 15 pertandingan sejak dia menggantikan Erik ten Hag pada November. Saat ini United berada di peringkat ke-13 Liga Premier, sebuah posisi yang jauh dari harapan para penggemar dan juga standar klub. Namun Carragher menilai bahwa meskipun performa United mengecewakan, komentar seperti itu hanya memperburuk keadaan. Tim ini memang buruk, tetapi peran seorang manajer adalah membangun mereka, bukan menjatuhkan mereka. Amorim seperti memberikan bahan tertawaan kepada media dan para pengkritiknya, tambah dari Carragher. Meskipun badai kritik melanda, Ruben Amorim berharap timnya bisa membalikan keadaan dalam laga melawan Rangers di Liga Eropa. Pertandingan ini bakal menjadi kesempatan emas bagi Amorim dan skuadnya untuk merespon kritik dengan performa di atas lapangan. Pernyataan Amorim jelas menambah tekanan dalam periode sulit ini. Tidak hanya dia harus membuktikan diri sebagai pelatih yang mampu membawa United bangkit, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan para pemain dan membangun kembali rasa percaya diri mereka. Lalu, apakah Amorim mampu mengubah narasi ini? Gagal rekrut Marcus Rashford, AC Milan beralih ke duo penyerang muda Manchester United. AC Milan nampaknya tengah mengalihkan perhatian mereka dari Marcus Rashford. Setelah sempat dikaitkan dengan winger Manchester United itu, Rossoneri kini fokus membidik dua penyerang muda setan merah, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Dalam beberapa pekan terakhir, Rashford menjadi target utama Milan. Namun negosiasi tersebut kandas karena tingginya gaji sang pemain dan sikap Manchester United yang enggan menanggung sebagian besar upahnya dalam skema peminjaman. Menurut laporan ESPN, Milan memilih realistis dengan mencari opsi lain yang lebih cocok untuk kebutuhan tim mereka, baik dari segi harga maupun fleksibilitas negosiasi. AC Milan kini mengalihkan perhatian mereka kepada Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Kedua pemain ini dianggap memiliki potensi besar untuk mendongkrak lini serang Rossoneri. Baik Højlund maupun Zirkzee memiliki pengalaman bermain di Serie A. Hal ini menjadi nilai tambah karena mereka dianggap tidak bakal kesulitan beradaptasi dengan sepak bola di Italia. Pelatih Rossoneri, Sergio Conceição, sangat menyukai gaya bermain kedua pemain tersebut. Kehadiran mereka diyakini mampu memberikan dimensi baru dalam taktik menyerang Milan. Manchester United dikabarkan tidak keberatan melepas salah satu dari mereka. Namun dengan catatan, klub peminat harus memenuhi harga yang ditetapkan. Selain itu, United juga ingin memastikan mereka memiliki pengganti sebelum memberikan lampu hijau untuk transfer Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Untuk transfer Zirkzee, AC Milan harus bersaing dengan Juventus. Klub raksasa Turin itu masih penasaran dengan kemampuan sang striker dan tengah mempersiapkan tawaran sebelum bursa transfer ditutup. Beralihnya fokus Milan ke Højlund dan Zirkzee menunjukkan bahwa Rossoneri tetap agresif dalam memperkuat skuad mereka meski gagal mendapat Rashford. Dengan potensi besar yang dimiliki kedua pemain muda ini, Milan berharap bisa menemukan solusi jangka panjang untuk lini serang mereka. Namun persaingan dengan klub lain seperti Juventus membuat negosiasi ini menjadi tantangan tersendiri. Agen Alejandro Garnacho picu spekulasi transfer Chelsea dan Napoli di balik pintu. Drama transfer Alejandro Garnacho semakin memanas setelah agen sang pemain memicu spekulasi dengan unggahan terbarunya di media sosial. Agen Garnacho terlihat hadir di Stamford Bridge untuk menyaksikan laga Chelsea melawan Wolverhampton, memberikan sinyal kuat bahwa klub London itu mungkin serius mengincar pemain muda berbakat Manchester United tersebut. Chelsea menjadi klub terbaru yang dikaitkan dengan Garnacho
mengikuti langkah Napoli yang lebih dahulu menunjukkan minat mereka. Napoli bahkan telah mengajukan tawaran awal sebesar 40 juta pound sterling minggu lalu. Tetapi proposal tersebut ditolak oleh United yang menghargai pemain 20 tahun itu di angka 60 juta pound sterling. Menurut laporan, Napoli siap kembali dengan tawaran yang lebih tinggi, termasuk bonus untuk menggoda United agar melepas salah satu prospek terbaik mereka. Napoli yang saat ini memuncaki Serie A berharap tekanan finansial dapat membuat United luluh, terutama karena keuntungan dari penjualan Garnacho akan murni membantu United dalam menjaga keseimbangan keuangan. Meski begitu, minimnya menit bermain Garnacho di bawah Amorim telah memicu spekulasi bahwa pemain muda asal Argentina ini mungkin mempertimbangkan masa depannya di Old Trafford. Kehadirannya yang terbatas di starting 11 membuat banyak pihak berspekulasi bahwa dia mungkin akan lebih berkembang di dalam klub lain. Kepergian Garnacho bakal menjadi pukulan besar bagi Manchester United, terutama karena Anthony juga tengah bersiap pindah ke Real Betis dengan status pinjaman. Jika kedua pemain ini meninggalkan klub, Ruben Amorim harus bergerak cepat mencari bala bantuan di lini serang sebelum jendela transfer ditutup. Unggahan agen Garnacho nampaknya sengaja menyiram bensin ke api, meningkatkan spekulasi bahwa kepindahan ke Stamford Bridge atau bahkan Napoli bisa saja terjadi. Lalu apakah Chelsea bakal serius masuk ke dalam perburuan, ataukah Napoli yang bakal memenangkan hati Garnacho dengan tawaran yang lebih baik? Dengan waktu yang semakin menipis di bursa transfer, Sagai berpotensi menjadi salah satu cerita terbesar di jendela transfer musim dingin. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari Garnacho, agennya, dan tentu saja Manchester United. Manchester United bakal kenakan logo sponsor baru untuk kampanye kemanusiaan melawan ketidaksetaraan kesehatan. Manchester United bakal melakukan sesuatu yang berbeda saat menghadapi West Ham pada 10 Mei mendatang. Dalam pertandingan itu, Setan Merah bakal mengenakan jersey kandang dengan logo Badan Amal Red, menggantikan sponsor utama mereka Snapdragon. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara United dan juga Qualcomm Technologies, pemilik merek Snapdragon, yang memungkinkan satu badan amal tampil di badan depan jersey dalam satu pertandingan per musim. Tahun ini pilihan jatuh pada Red, organisasi yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan di wilayah-wilayah paling rentan di dunia. Red yang didirikan pada 2006 telah mengumpulkan lebih dari 785 juta dolar untuk mendukung perjuangan mereka melawan ketidakadilan kesehatan termasuk HIV/AIDS. Qualcomm Technologies berharap penggunaan logo Red di jersey Manchester dapat memberikan exposure global terhadap misi mulia organisasi ini. Teknologi Snapdragon memiliki potensi untuk membantu mengubah dunia, dan kami bangga mendukung Red dalam misinya melawan ketidakadilan kesehatan, ujar dari Don McGuire dari Qualcomm Incorporated. Tidak hanya tim pria, Manchester United wanita juga bakal mengganti logo sponsor mereka saat menghadapi Arsenal pada 11 Mei. Jersey spesial ini bakal dijual satu kali saja dan seluruh hasilnya bakal disumbangkan ke Bill dan juga Melinda Gates Foundation untuk mendukung inisiatif kesehatan global. Logo Red di jersey United bakal mendapatkan exposure luar biasa mengingat popularitas klub dan luasnya jangkauan Liga Inggris. Menurut Maguire, satu pertandingan United setara dengan acara olahraga tingkat dunia dalam hal jumlah penonton.